Oke. Sekarang kita akan belajar dalam sebuah kenyataan. Saudara tadi sudah terima ini? Ya. Nanti pada waktu saya sharing firman. Ya. Saudara, kalau saudara merasa Tuhan taruh sesuatu, mulai tulis. Selama 1 minggu ini. Kalau tiba-tiba saudara diingatkan. Dan ada sesuatu yang sangat kuat. Misalnya, tiba-tiba saudara ingat salah satu pembicara berkata, pulang dan ubah kotamu. Maka saudara tulis. Saudara tulis dengan berkata, aku pulang dan aku akan mengubah kota. Saudara mungkin ada pembicara lain yang bicara sangat kuat. Dan berkata, pulang. Aku akan bersinar. Aku akan mendoakan orang sakit. Berjalan dalam sign and wonder. Tulis. Jangan tulis apa yang tidak muncul dengan kuat di hatimu. Tapi tulis apa yang Tuhan taruh dalam 1 minggu ini dengan sangat kuat di hatimu. Saudara, dan apa yang saudara tulis nanti kita akan angkat. Ibu memulai segalanya pada waktu ibu baru berusia 12 tahun. Saudara, hari itu ibu datang kebaktian seperti kalian. Saudara, dan hari itu saudara ada pembicara demi pembicara, ibu ikut retret. Seperti hari ini. Pembicara pertama adalah seorang wanita. Saudara, dan dia khotbah panjang sekali. Dia khotbah saudara ya, ayat demi ayat di luar kepala. Saudara, dan hari itu beberapa orang ngantuk. Tapi hari itu ibu menyala sekali di roh. Dan ibu berkata, Tuhan, buat aku setidaknya menerima impartasinya. Aku mau jadi pengajar Tuhan. Sedikit aja. Aku mau jadi sedikit aja seperti dia. Aku mau ngajar. Aku mau ngajar. Saudara, dan hari itu ibu bawa itu di hadapan Tuhan. Ibu tulis. Ibu berkata, Tuhan, aku mau. Aku mau jadi pengajar. Saudara, hari ini Tuhan percayakan jabatan itu dalam hidup ibu. Karena hari itu ibu mengangkatnya. Dan ibu berkata, aku mau. Tapi kemudian ada seorang pembicara yang lain. Saudara, dan pembicara ini bercerita bahwa akan datang satu masa yang namanya masa lawatan. Saudara, pembicara itu bicara, saudara, tentang Joel, saudara Ivan. Saudara, dia berkata ada seorang pendoa syafaat yang menangis dan menangis dan menangis. Dan satu malam jam 2 pagi, tiba-tiba bam, satu kota dilanda. Dan itulah Wales. Saudara, dan tiba-tiba satu kota nangis bertobat. Saudara, dan hari itu waktu ibu dengar, ibu mulai berkata, Tuhan, sampai kapanpun saya akan menjadi barisan orang yang menangisi kota. Saya akan menjadi barisan orang yang berdoa buat bangsa. Saya akan menjadi barisan orang yang melihat lawatan itu terjadi berapapun harganya. Saya berkata, saya mungkin harus berdoa 50 tahun. Saya mungkin harus berdoa mungkin 3 tahun, saya nggak tahu. Tapi saya tidak akan berhenti. Sampai mataku sendiri akan melihat lawatan terbesar. Saudara, dan hari itu ibu bicara. Kalau hari ini Tuhan percayakan Mahanaim, Tuhan percayakan kalian ada di tempat ini. Saudara, nggak murah buat bawa kalian ke sini. Saudara, saya mau ngomong, kalau saudara main-main, kalau saudara berpikir bahwa murah untuk bawa saudara ke sini, memberi makan saudara. Saudara diberi makan berlimpah-limpah, tapi banyak yang dibuang makanannya. Kau tanggung jawab sama Tuhan. Saudara, karena itu soal kecil, tapi itu uang air mata, uang korban untuk membentuk kalian menjadi pasukan terdahsyat. Saudara, mau tahu berapa yang dikeluarkan selama 1 minggu ini? Saudara, 2 miliar. Saudara, belum listrik, belum semua makanan, 2 miliar.
Tapi buat saya saudara, berapapun harganya, saya tahu ada panggilan buat berdiri untuk seorang lawatan. Pembawa lawatan. Dan saya buat umur 12 tahun. Hari ini Tuhan percayakan sekolah. Tuhan percayakan banyak sekali. Bisnis, musik, apapun. Tapi itu bermulai, diawali pada waktu saya tulis di retret itu. Dan berkata, Tuhan ini aku. Ini aku. Aku akan berdiri Tuhan. Itu bukan emosi nak. Itu bukan engkau nangis dan kemudian engkau emosi nak. Itu membutuhkan sebuah komitmen. Sebuah keputusan. Sebuah keputusan. Karena itu hari ini, apapun yang kau mau buat keputusan, saya enggak minta kamu emosi. Tapi apa yang kau buat keputusan, jadilah seperti orang yang dewasa. Buat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan mampukan aku. Jamin aku. Beri aku kekuatan. Buat aku meletakkan apa yang harus kuletakkan. Tapi buat aku diperlengkapi apa yang harus aku terima. Sampai aku menyelesaikan destiniku. Nanti kita akan angkat. Sepanjang saudara dengar saya khotbah. Kalau hatimu tergerak sesuatu tulis. Kalau enggak usah. Lebih baik mungkin cuma satu tulisan. Tapi itu kau jalani dan kau akan lihat sampai. Daripada saudara tulis mungkin 6-7. Dan ujungnya kau tidak jalani. Kau sedang bermain-main. Karena hari ini bukan sebuah permainan. Ini bukan game. Ini sebuah keputusan. Dan keputusan itu akan menentukan hari depanmu. Masa depanmu, hidupmu. Saudara bahkan menentukan seberapa Tuhan bisa angkat dan pakai hidupmu. Saya berdoa, lakukan dengan sebuah pengertian. Kita akan mulai belajar tentang leadership. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mau dididik, dibentuk, dan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Saudara, leadership pertama kata L, yaitu low profile. Saudara siap turun ke bawah. Mari kita baca sama-sama Filipi 2:3-2-1. Hendaklah kamu dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Seorang pemimpin tidak menonjolkan diri. Saudara, pemimpin tidak pernah dilahirkan. Pemimpin dibentuk. Sekali lagi ngomong, pemimpin tidak pernah dilahirkan. Pemimpin dibentuk. Saudara, jadi saudara tidak bisa bilang begini, oh saya lahir sebagai seorang pemimpin. No. Seberapa engkau mau dibentuk dari bawah. Seberapa engkau akan menjadi pemimpin. Seberapa engkau rela saudara. Untuk mulai gotong-gotong barang. Saudara, seberapa engkau rela melakukan hal yang paling kecil. Ada banyak orang berkata saya mau jadi pemimpin. Tapi bahkan dia tidak pernah saudara. Untuk melakukan hal-hal yang kecil. Dan Tuhan berkata barang siapa setia buat hal yang perkara yang kecil. Tuhan akan angkat dan berikan hal yang besar. Saudara, kalau engkau baca Alkitab aja gak setia. Bagaimana mau jadi pemimpin? Saudara, kalau engkau di rumah aja gak pernah beresin rumahmu. Kau gak pernah saudara bantu orang tuamu. Bagaimana engkau mau jadi pemimpin? Saudara, kalau engkau nyapu aja gak pernah. Dan saudara berpikir, itu urusan pembantu. Bagaimana engkau mau jadi pemimpin? Saudara, hari itu, saudara ibu, keluarga ibu miskin banget. Dan ibu baru umur 6 tahun. Tapi saya bersyukur saya punya orang tua yang ajaib sekali. Saudara, ayah ibu itu dokter dan hamba Tuhan. Ibunya ibu, ya, saudara jadi oma kalau kalian sebut.
Saudara itu guru tapi juga hamba Tuhan. Dia juga tukang masak, saudara. Saudara, dan dia selalu bilang begini, mama sama papa saya ngomong begini. Kalau kalian gak bisa setia, gak bisa taat, gak bisa hormat, lupakan bahwa kalian bisa dipercaya apapun. Saudara, dan hari itu saya masih umur 6 tahun. Dan saya setiap pagi harus bangun pagi, motong bawang. Selesai motong bawang, ganti baju. Saudara, saya ngirim rantangan, ya, makanan ke rumah-rumah. Kemudian kami jalan kaki. Saudara, dan setiap kali saudara, saya melihat anak-anak orang lain yang kaya. Saudara, mereka datang naik mobil, gak usah kerja. Ya. Saudara, saya suka nanya sama papa saya dan bilang begini, Pak, kenapa anak orang lain gak usah kerja? Dan ayah saya jawab begini, karena mereka tidak dididik untuk jadi pemimpin. Tapi engkau dididik untuk menjadi besar. Karena siapa yang mau jadi besar, dia harus menjadi yang paling kecil. Saya mau tanya hari ini, siapa yang berani berkata, biarkan aku dididik Tuhan. Dan aku mau jadi besar. Saudara, saya berharap tanganmu itu serius. Bukan cuma karena ada di tempat ini. Lihat di Alkitab. Saudara, bukankah yang disayang Tuhan pemimpin besar adalah Daud, betul? Daud dididik dengan sangat keras, betul? Di usia sangat muda. Dia harus mengembalakan domba. Saudara, ngembalain domba itu gak enak banget. Saudara, dan Alkitab bilang dombanya itu, saudara ya, cuma 3-4 ekor. Saudara, dia baru jalan, saudara, dan dia nginep. Jadi kalau zaman dulu, mereka saudara harus jalan sangat jauh. Saudara, dan dombanya makan di satu tempat. Mereka harus melindungi, karena itu Daud bilang sama Saul. Di usia 17 tahun dia bilang begini, saya sudah biasa melawan singa. Saya sudah biasa narik janggutnya beruang. Saya sudah biasa melawan harimau. Karena itu Goliat itu soal biasa buat saya. Saudara, kenapa? Karena di usia yang sangat muda, dia biasa kerja. Saudara, kenapa Yusuf? Saudara, pada waktu ditaruh di rumah Potifar, jadi budak. Saudara, dia bertahan. Saudara, dan dia bahkan, saudara, mengatur semuanya. Saudara, jangan pikir hari itu jadi budak itu enak, saudara. Sampai kapanpun jadi budak itu mengerikan. Saudara, itu dia kerja dari jam 4 pagi sampai jam 12 malam. Saudara, dan Yusuf, saudara, harus ngurusin kambing, harus ngurusin tanaman, harus ngurusin rumah, harus ngurusin, saudara, apa saja yang ada di rumah Potifar. Saudara, mau tahu kalau pelatihan tentara, saudara. Saudara, dia harus berani jalan 3 hari 3 malam, non-stop, gak pakai tidur. Saudara, itu cuma bagian untuk membentuk jasmani kita. Untuk kita jadi kuat. Ya. Kalau ada kesempatan makan-makan. Kalau harus jalan-jalan. Saudara, karena kita harus jadi kuat. Ya. Jadi saudara pulang, saudara harus bilang sama diri sendiri. Hei, jangan manja lagi ya, jadi kuat, malu-maluin. Ya. Malu-maluin. Saudara, dalam 1 minggu ini ibu juga pergi terus, tapi bukan di sini. Ibu pergi ke Makassar, ibu pergi ke Tangerang, saudara ya. Dan ibu pelayanan non-stop minggu ini. Saudara, dari pagi sampai malam. Saudara, tapi buat ibu itu biasa. Saudara, ibu setiap hari tidur jam 12, tidur jam 1 itu udah biasa. Saudara, jam 4 ibu bangun nyembah Tuhan itu udah biasa. Saudara, kenapa? Karena dalam hidup ibu, saudara, kerja adalah bagian daripada penyembahan. Sekali lagi katakan apa? Kerja adalah bagian dari penyembahan. Saudara, kalau saudara pulang dan saudara pikir yang namanya ilahi cuma saudara nyanyi angkat tangan sembah Tuhan, maka saudara salah besar. Saudara, untuk menjadi ilahi, lihat Daud, lihat Yusuf, saudara lihat Paulus. Paulus bahkan berkata, saya gak mau ya terima upah.
Saya mau dengan tangan saya. Saudara Paulus itu kerjanya bikin tenda. Dan setiap uangnya untuk pelayanan. Why? Karena dia tahu Bapak juga bekerja sampai sekarang. Saya berdoa pulang. Belajar. Saudara, engkau harus punya 3 sisi. Saudara, yang pertama pelayanan. Yang kedua pendidikan. Awas di sini jangan ada yang nilainya 4, 5. Siapa di sini yang kalau nilai matematika 4? Ayo, jujur. Haleluya, puji Tuhan. Pulang bertobat ya. Saudara gak bisa ilahi dengan nilai 4, saudara. Loh, kalau kita percaya ilahi ada hikmat Daniel, amin. Berarti saudara yang paling pandai di antara orang-orang. Saudara cukup tumpang tangan. Dalam nama Yesus pintar. Ya. Dan kemudian mulai senangi pelajaran itu. Saudara, ini bukti di dalam dunia kedokteran. Saudara suka atau tidak suka menentukan saudara bisa atau tidak bisa. Ya, banyak orang bilang begini, saya nggak bisa. Ya, dulu waktu Kak Joshua kecil, ini salah satu contoh bukti. Saudara, dia suka banget bola dan bola kartun. Salah satunya Tsubasa Ozora. Itu waktu dia kecil ya, zamannya Kak Joshua tuh. Saudara, dan dia suka semua pemain bola, ya semua. Saudara, dia itu kalau misalnya ditanya gini, itu kapten siapa? Dia langsung tahu, Messi. Ya, namanya yang susah-susah saudara ya. Sampai namanya orang saudara, Rusia, dia bisa hafal. Tapi hari itu dia masih kecil, masih usia 8 tahun. Saudara, dan ada pelajaran sejarah. Kemudian pelajaran sejarah dia gak suka sejarah Indonesia. Terus waktu mau ulangan, ya dan banyak nama, dia datang ke tempat saya. Masih kecil bilang gini, nangis, Mbak Di nangis berkaca-kaca ngomong gini. Mama, ini pelajaran susah banget. Katanya ya, saya gak bisa ingat, gak tahu kalau besok dapat nilai jelek. Terus saya cuma ngomong begini, Jos, itu kapten bolanya ini siapa ya? Terus dia langsung bilang, Messi. Ini namanya siapa ya? Saya aja lupa saudara ya. Cristiano Ronaldo, ini siapa ya? Terus saya bilang begini, Jos, bayangin ya. Bahkan mama minta 12 nama. Dari semua teman Tsubasa Ozora, kamu bisa tulis. Padahal itu nama Jepang. Dan apa susahnya menghafal Ken Dedes dan Ken Arok? Kenapa menghafal Ken Dedes dan Ken Arok perlu nangis dan berkata tidak bisa? Karena kamu gak suka. Cuma itu. Jadi hari ini, kalau saudara yang berkata, saya gak bisa matematika, salah saudara. Engkau cuma gak suka matematika. Tapi hari ini saudara bilang begini, saya harus bisa matematika karena saya bakal jadi konglomerat hebat. Dan saya butuh ngitung uang. Supaya saya dipercayakan Tuhan uang yang banyak. Amin. Saudara, pelayanan penginjilan, saudara bahkan kebangunan rohani butuh duit. Sekali lagi saya bilang, untuk acara ini saja butuh 2M. Jadi kalau saudara pulang dan saudara tidak bisa kerja, saudara muda dan saudara malas, dan saudara berpikir keilahian, lawatan cuma soal doa, saudara salah besar. Saya mau berkata, mulai hari ini tanam dalam dirimu. Sebagai seorang leader low profile, siap kerja, siap turun, siap melakukan hal kecil sampai hal besar. Siap untuk bisa dipercaya, siap belajar, siap untuk bekerja dan menghasilkan uang. Saya berdoa, saudara kemarin ketemu yang masuk kelas bisnis, ketemu anak saya yang lain, Bapak Stephen, betul kan? Saudara, dia punya ayam, saya tidak tahu dia cerita atau tidak tentang ayamnya. Cerita enggak? Cerita. Saudara mau tahu, dia kaya raya. Tapi dia harus tinggal di kandang ayam. Saudara, dalam sebulan
lebih dari 2 minggu saudara. Dia tinggal di kandang ayam. Tidur sama ayam-ayam. Bangun per jam buat ngasih makan ayam. Saudara, banyak orang berpikir sukses itu berkat Tuhan. Saudara, sukses adalah berkat Tuhan bersama kita kerja keras. Saya berdoa pulang orang tuamu akan berkata, wow, anakku berubah. Tiba-tiba jam 5 pagi bangun, beresin rumah, nyapu, ngepel, ya, bikinin makanan buat papa mama. Ini dari cara ketawanya nggak akan ngelakuin. Sekali lagi, ya, saudara lebih baik bertobat dan melakukan daripada dipaksa kayak Yusuf jadi budak. Betul? Karena itu saya berharap pulang. Jadilah orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Oke, kita lihat yang kedua, E. Ya. Saudara, E-nya adalah endless love. Saudara, seorang pemimpin harus punya cinta kasih yang tidak pernah habis. Saudara, jangan kaget kalau nanti pulang saudara ada yang maki. Saudara ada yang mengecewakan. Saudara bahkan saudara berdoa dan kelihatannya Tuhan tidak menjawab. Tapi kalau saudara belajar punya endless love, punya cinta, saudara punya percaya, maka semuanya akan berbeda. Saudara, saya mau share hidup saya. Hidup saya gak pernah gampang, saudara. Pada waktu saya berusia 3 tahun, ibu kena kanker. Dan hari itu, saudara, ayah ibu berkata begini, kamu mau pakai iman atau pakai dokter? Saudara, dan saya anak umur 3 tahun gak ngerti banyak, saya nanya begini, kalau pakai dokter gimana? Papa saya bilang tanganmu dipotong diganti plastik. Dan buat saya ngeri banget ya. Tangan dipotong diganti plastik. Saudara, itu tiap malam sakitnya setengah mati. Saudara, itu bengkak. Dan itu tangan dari tegak begini gak bisa. Lama-lama bungkuk-bungkuk saudara. Karena ada tulang yang tumbuh di dalamnya. Saudara, dan hari itu saya berkata, oke, kalau begitu pakai iman. Dan ayah saya berkata begini, kamu tahu pakai iman. Setiap kali kamu sakit, kamu angkat jempolmu dan bilang, terima kasih Tuhan, I love you. Terima kasih Tuhan, aku sayang kamu. Saudara, dan saya tanya sama papa saya, Pak kapan sembuh? Belum tentu, kata papa. Nggak tahu. Karena kamu menyintai Tuhan dan terima kasih. Bukan untuk sembuh. Karena kamu harus meletakkan itu dan menyintai Tuhan apapun kondisimu. Saudara, dan itu pelajaran pertama saya. Setiap malam, saudara. Setiap saya kesakitan gak kuat. Saudara, ayah saya bangun temenin saya dan berkata gini, ayo kita keluar. Dan di depan rumah kami itu, karena saya tinggal di Irian waktu itu. Di Biak. Saudara, ada hutan. Saudara, dan papa saya bilang, ayo keluar, kamu teriak. Makin sakit kamu makin teriak. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku cinta kamu. Saudara, saya masih 3 tahun. Setiap kali saya kesakitan, saya keluar. Dan saya mulai teriak, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. I love you. Bisa mau bilang, itulah pengalaman terbaik salah satu dalam hidup saya. Karena seringkali dalam kondisi seperti itu tiba-tiba hutan ya. Terang. Dan saya dengar audible. Malaikat nyanyi. Saudara, penyembahan yang sesungguhnya gak pernah lahir pada waktu keadaanmu diberkati. Penyembahan yang sesungguhnya gak pernah lahir kalau engkau semua baik-baik saja. Kau nyanyi di sini atau di panggung. Penyembahan sejati pada waktu engkau bahkan tidak terima apapun yang baik kelihatannya dari Tuhan. Pada waktu Tuhan dah jawab doamu dan hidupmu gak pernah gampang.
Tapi waktu engkau berani berkata, I love you. Terima kasih. Dalam keadaan yang paling sulit. Saudara, hidup ibu gak pernah segampang orang lihat. Saudara, hari itu ibu masih sangat kecil. Waktu tiba-tiba ibu turun dari tangga. Dan saya lihat ayah saya mencium pembantu saya. Saudara, walaupun saya anak kecil, saya tahu itu salah. Harusnya ayah saya mencium mama saya. Bukan mencium pembantu saya. Saudara, dan tidak ada kata yang saya bisa ungkapkan. Saya gak mudeng. Tapi saya coba tutup mulut saya supaya saya gak teriak. Dan saya nangis. Saya gak tahu kenapa saya nangis, saya gak tahu. Tapi cuma saya berpikir ada yang salah. Tapi tiba-tiba hari itu ada suara pelan di hati. Tuhan bilang kamu bisa memilih untuk marah. Kamu bisa memilih untuk kecewa. Tapi kamu bisa memilih untuk mendoakan. Karena kamu ada untuk itu. Sejak hari itu saya mendoakan ayah saya. Sekali lagi, dia bukan ayah yang sempurna, tapi dia ngajarin saya banyak hal. Saya terima warisannya sangat banyak. Dia mengalami perubahan, pertobatan, dan saya menikmati itu. Tapi sebagai seorang pemimpin, saya mau berkata buat kalian semua. Kalau kalian tidak pernah punya cinta yang tidak berujung dan tidak berakhir. Saudara, artinya cinta pada waktu engkau disakiti. Cinta pada waktu engkau ditolak. Saudara, ibu dilecehkan. Saudara dan ibu dilecehkan tidak cuma satu kali. Saudara, hari itu ada seorang yang katanya mau belajar firman dari seberang. Saudara dan ibu ajari dia firman. Karena hari itu ibu di Belanda. Dan ibu tinggal sendiri, saya masukkan dia ke kamar ibu. Karena memang kita cuma punya kamar kecil. Dan ternyata dia melecehkan ibu. Dia buka semua baju ibu, dia paksa ciumin. Hari itu ibu marah sekali. Ibu berpikir, Tuhan, saya ini pelayanan. Saya ajari orang itu kenal Tuhan. Kenapa dia balas seperti itu? Tapi sekali lagi, seorang pemimpin harus punya endless love. Tuhan berkata kamu bisa tetap lari dan marah dan tidak mengampuni. Atau kamu bisa untuk menatap dan mengampuni dan mengasihi. Dan hari itu ibu masih ingat. Saudara, tiba-tiba dalam sebuah kebaktian. Kursi itu tinggal satu persis di sebelah ibu di belakang. Dan acara sedang lagi oke-okenya. Tiba-tiba orang itu datang dan duduk persis di sebelah ibu. Rasanya udah seluruh badan pengen teriak. Terus pemimpin pujiannya hari itu peka banget. Dia berkata begini, saudara-saudara ayo semuanya berdiri. Kita nyanyikan kau saudaraku dan kau saudariku. Dan peluk kiri dan kanan. Peka banget itu menurut saya ya. The best saudara ya. Saudara dan ibu. Ibu bilang never, pokoknya gak akan saya nyentuh. Gak akan. Dia bilang jangan terputuskan. Pegang dengan erat saudaramu kiri dan kanan. Dalam hati gue gampar ya, gak gue pegang. Saudara, tapi tiba-tiba ada suara yang sangat jelas. Tuhan bilang begini. Mau sampai kapan engkau tidak bisa mengampuni? Seorang pemimpin harus punya cinta. Kasih buat Tuhan, buat sesama, buat dunia. Tuhan bilang kamu mau jadi pecundang.
atau kamu mau jadi pemenang? Saudara, di hati itu kacau balau. Tapi tiba-tiba saya berkata, saya memutuskan mengasihi, titik. Apapun perasaan saya memutuskan mengasihi. Dan saya noleh ke orang itu. Dan tiba-tiba saya ambil tangannya. Saya bilang, saya mengampuni. Sudah selesai. Kau saudaraku. Saudara, dan orang itu gemetar pada waktu saya ngomong begitu. Saudara, singkat cerita, kebaktian berjalan biasa. Malam itu juga, saudara, orang ini ditangkap polisi. Saudara, malam itu juga, saudara, orang ini dideportasi pulang ke Indonesia. Saudara, dan hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa gak dari dulu? Kenapa gak dari dulu kamu buat orang ini pulang ke Indonesia? Dan Tuhan jawab dengan santai, karena aku tunggu. Karena aku tunggu sampai engkau mengampuni. Saya berdoa hari ini kalau banyak persoalanmu belum selesai. Mungkin karena Tuhan tunggu respon kita benar. Seringkali persoalan itu tidak selesai. Karena Tuhan tunggu respon kita benar. Saudara, yang ketiga, Admiral. Saudara, 2 Timotius 2 ayat 4. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Seorang prajurit yang sedang bertugas seharusnya tidak merepotkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, dalam hidup ini sampai kapanpun akan ada rengekan jiwa. Saudara tahu yang namanya rengekan jiwa? Pengen disayang, kenapa orang lain lebih kaya, kenapa saya miskin, kenapa orang lain lebih cantik, kenapa dia putih, kenapa saya hitam. Saudara, ada begitu banyak rengekan jiwa. Kenapa orang tua saya gak mengerti, kenapa misalnya saya harus mengalami ini. Tapi sekali lagi ini sebuah keputusan. Kalau saudara seorang pemimpin, kalau saudara seorang komander, maka saudara harus tahu untuk berkata pada dirimu, gak usah cerewet, gak usah manja. Ini yang terbaik yang Tuhan tetapkan dan beri dalam hidupku. Amin. Siapapun orang tuamu itu yang terbaik. Siapapun saudara keluargamu, bayangkan Yefta punya keluarga yang ngusir dia. Saudara bayangkan yang namanya Esther. Saudara di usia sangat kecil, papa mamanya meninggal. Saudara bayangkan yang namanya saudara-saudaranya Yusuf yang jual dia. Jadi kalau saudara mengalami apapun, jangan melok. Dan berkata, ini yang terbaik untuk buat saya jadi permata. Jadi permata. Saudara, apa bedanya arang sama permata? Saudara tahu permata itu dari C, karbon. Saudara, persoalannya begini. Sama-sama karbon. Karbon itu kalau saudara bakar kertas jadi hitam, itu namanya karbon. Ya. Saudara, karbon itu bisa sebegitu rapuh seperti kertas yang terbakar hitam. Bisa seperti kayu yang terbakar hitam, itu karbon. Tapi kalau itu saudara ditanam di paling bawah dan tiba-tiba dia mengalami perubahan. Saudara, untuk karbon jadi permata tetap C. Saudara, dia harus mengalami tekanan lebih daripada 1000 saudara. Itu 1000 itu seperti apa ya? Bertonton gitu. Saudara, dia harus mengalami perubahan suhu. Lebih dari 10.000 derajat Celcius. Nanti tiba-tiba aneh. Dari yang hitam itu berubah menjadi sangat cemerlang. Dan itulah permata. Karena itu setiap kali tekanan datang,
Saudara harus tahu, itu tidak pernah boleh menghentikan engkau. Karena engkau adalah permatanya yang akan melewati itu semua dan akan semakin cemerlang. Amin. Sekali lagi, saudara, ada banyak orang berkata, Bu, bukankah sebagai seorang pemimpin ibu mengalami jalan yang mulus? Mana ada? Nggak ada satupun di Alkitab sebutkan pemimpin yang melewati jalan yang mulus. Karena leader harus ditekan, harus dibentuk, harus diproses. Jadi kalau saudara punya segudang masalah, kayak Paulus tuh bilang, gak ada yang jadi rahasia buat aku. Apa itu kelaparan, apa itu ditindas, apa itu masuk penjara, apa itu melawan singa, apa itu disesah. Aku tahu artinya. Saudara bayangkan hari itu Paulus dirajam batu. Jeder sampai orang yang ngelempar sudah sangat capek. Paulus tertutup dengan batu. Dan mereka berkata, habis, mati, semua pergi. Saudara, Paulus buka itu batu dan dia bangkit. Dan yang lebih keren, dia tidak tinggalkan kota itu. Alkitab mencatat, dia kemana? Dia masuk kota itu. Dia masuk kota itu. Saudara, walaupun ibu belum sampai seperti Paulus, tapi ibu dengan bangga berkata, saya 3 tahun kena kanker. Saya kena meningitis umur 9 tahun. Saya mati 2 kali. Saya koma 1 kali. Saya 20 kali tabrakan. Saya pendarahan. Saya operasi 4 kali. Saudara, saya tahu artinya miskin. Saya menghadapi pisau. Saya menghadapi pistol. Saya diserbu. Saya menghadapi demo. Saya melewati banjir. Banjir beneran, saudara. Dan saya berkata, saya bersyukur. Saya boleh lewati itu. Saya diomongin orang. Dibilang sesat. Bahkan ada yang memaki saya dengan sebutan Lucifer. Dan buat saya semua itu adalah pangkat. Karena Alkitab berkata, berbahagialah kalau kamu boleh menderita bagi Kristus. Karena roh kemuliaan itu ada padamu. Sekali lagi anak-anak muda. Kalau engkau berkata, saya ini leader. Saya ini tentara terdahsyat. Buang setiap kemanjaan. Buang mental yang selalu minta fasilitas. Saya mau berkata buat setiap kalian. Saya mulai Mahanaim dengan 0. Tidak ada satupun fasilitas. Saudara, saya mulai pada waktu itu tidak ada satupun yang mau gabung. Saudara, saya mulai dengan anak saya yang umurnya 5 tahun. Saudara, dan 6 tahun. Saudara, hari itu saya mulai gak ada uang sama sekali. Saudara, hari itu saya mulai dengan apa? Saya bilang ke tukang sayur, Mas, semua makanan, semua sayur yang sudah layu, yang gak laku, tahu yang sudah berlendir, apapun yang hampir rusak, boleh gak buat saya? Saya datang saudara ke Indomaret, datang ke Goro, saya bilang, Pak, saya pengen kasih makan anak-anak miskin. Semua yang sudah mau dibuang, boleh enggak saya ambil? Saya masak sendiri buat 200-300 orang. Dan itulah awal dari pelayanan ini. Nanti pulang, kalau Tuhan tiba-tiba berbisik di hatimu. Dan Tuhan berkata, beranikah kamu buka rumah singgah? Tuhan mungkin berbisik, beranikah kamu mulai memuridkan? Saudara, saya pertama kali memuridkan umur 12 tahun. Saudara, dan saya jalan ke gang. Di belakang rumah saya tempat orang-orang yang rambutnya segini pakai anting. Saudara, dan saya ajakin anak-anak mereka yang gak pernah belajar, gak tahu namanya sekolah. Saya duduk sama mereka.
Saya mandiin mereka. Saya ajari mereka. Sekali lagi, yang kamu lihat hari ini bukan terjadi dalam sekejap. Tapi itu ditopang dari pendidikan Tuhan. Tapi bisakah untuk tidak manja? Saudara, hari itu saya memulai pelayanan. Saudara, dengan setiap hari saya pelayanan ke Jakarta, saudara. Saudara, masalahnya saya nggak punya uang. Jadi dari Bekasi saya harus jalan kaki dulu sampai ke halte bus lah, atau tempat bus-bus berhenti. Di depan Goro kalau ada yang tahu. Saudara, dan kemudian saudara, saya harus nunggu karena saya nggak punya uang. Saya harus nunggu sampai bus yang penuh. Begitu bus penuh, saudara, saya loncat. Karena kalau bus penuh pasti nggak dicek karcisnya. Supaya saya bisa pelayanan ke Jakarta. Setiap hari. Setiap hari. Saudara, bahkan pada waktu saya mengandung 7 bulan. Saudara, dan hari itu saya ada pelayanan ke Bandung, saudara. Saudara, dan persoalannya saya juga gak punya uang, saudara. Saudara, dan hari itu saya juga tunggu sampai saudara itu kereta api udah mau berangkat. Saudara, dan begitu kereta api sudah mau berangkat, saya loncat, saudara. Di usia saya ngandung 7 bulan. Jadi saya kadang-kadang ya kalau lihat anak zaman sekarang manjanya. Ya. Saudara lihat sakit pusing aja nangis. Bu, badan kayak ditusuk-tusuk katanya ya. Halah, itu flu juga begitu memang. Saya berdoa ya. Keluar dari rengekan jiwa. Amin. Jangan sampai ya. Kalian dilantik hari ini. Pulang gak dapat handphone baru bilang ini. Tuhan, saya gak dapat handphone baru. Jadi saya gak percaya Tuhan. Jangan sebut ke sini, ibu malu. Apalagi nanti kalau gini. Tuhan, saya gak punya pacar. Yang modal begitu ibu mau bilang ya. Kalau buat ibu, menjijikkan. Hidup ini untuk sesuatu yang mulia, yang besar, yang dahsyat. Enggak buat yang cengeng kayak begitu. Malu kalau kita gak bisa kerja. Tapi kalau kita boleh sedikit menderita, itu honor. Itu kehormatan. Amin. Saya berdoa pulang. Tunjukkan sikap admiral. Seorang komandan. Saudara, yang dedication. Saudara, mari kita lihat, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sunatlah. Dedikasikan, kuduskan dirimu bagi Tuhan. Dan jauhkan kulit katan hatimu. Saudara, di dalam hidup kita itu ada kulit katan, artinya hal-hal yang kotor. Mungkin kita ada iri lah, ada yang pemarah, ada yang gak teliti. Saudara, setiap orang punya kelemahan. Tapi saya berdoa, setiap kita harus belajar untuk memotong itu. Yang memotong itu bukan Tuhan, jangan berharap begini ya. Di sini diurapi, terus kemudian tiba-tiba saudara jadi suci melayang. Tiba-tiba saudara jadi baik banget ya. Rajin banget, lupakan. Itu bohong, hoax. Saudara, kenyataannya saudara pulang. Kau akan bergumul dengan kedagingan. Dan engkau yang harus potong itu. Kau yang harus sunat itu. Kau yang harus dedikasikan itu. Saudara, ibu punya masalah dulu dengan marah. Ibu ini pemarah, saudara. Saudara, ibu ini cucu nomor 1, saudara anak nomor 1, saudara saya dari kecil sebagai pemimpin. Jadi saya ini pemarah. Sampai sekarang juga kadang-kadang muncul. Pokoknya kalau ibu muncul pemarahnya, ibu tahu ibu lagi error. Karena ibu ini pemarah aslinya.
Apa aja marah saudara ya. Saudara ibu ingat hari itu ibu baru belajar nyetir. Baru belajar nyetir saudara. Bayangin namanya pemarah ya. Saudara dan hujan ibu gak begitu tahu dan begitu pintar. Saudara ibu nabrak mobil polisi. Padahal gawatnya ibu gak punya SIM hari itu. Karena ibu baru belajar nyetir. Ya. Nabrak saudara mobil polisi. Bukannya reaksinya minta maaf. Saudara saya turun duluan. Saya marah sama polisinya. Saudara saya bilang gini, kenapa bapak berhenti duluan? Kata polisi apa bengong? Saya marah-marah. Terus polisinya ngomong gini, tenang dek, tenang. Udahlah dek, gak ada apa-apa, kamu nyetir lagi pulang. Saya gak tahu apa yang dipikir polisinya. Pikir ada orang gila atau apa. Atau dia mikir ini anak pejabat. Kalau bukan anak pejabat kenapa berani marah-marah, saya gak tahu. Tapi sesungguhnya Tuhan menyelamatkan saya. Ya, Tuhan menyelamatkan saya. Karena kalau polisinya mau tangkap saya, orang saya yang salah kok. Dan polisinya nanya, mana SIM-nya? Habislah saya. Ya, tapi saya itu pemarah. Pokoknya saya marah duluan lah. Itu reaksi jahat. Itu reaksi jelek. Nah, sampai akhirnya Tuhan itu ngomong begini sama saya. Aku gak bisa pakai pemarah. Lihat Musa yang marah dan akhirnya gak masuk tanah Kanaan. Lihat Kain yang marah, ujungnya jadi pembunuh. Dia berkata, lihat semua pemarah Esau. Aku benci pemarah. Dan Tuhan berkata, berhenti marah. Lihat Yunus, seorang penginjil terhebat di zamannya. Karena marah dia tidak pernah dipakai Tuhan lagi. Tuhan bilang putuskan untuk mulai gunting marahmu. Sunat marahmu, dedikasikan dirimu. Saudara dan saya mulai bilang sama Tuhan, Tuhan. Terus bagaimana supaya saya berhenti dari marah? Dan Tuhan bilang begini. Kalau begitu mau marah. Ya, ambil air. Mut airnya. Dan jangan lepasin sampai kamu berhenti marah. Saudara enggak gampang. Saudara cobain aja. Oh mau marah ya ambil air. Mana bisa keluar. Gak boleh ditelan. Gak boleh ditelan, gak boleh dikeluarin saudara. Akhirnya saudara ya. Saudara, saya tahan, tapi kadang-kadang di hati tetap marah walaupun gak jadi ngomong. Dan saya bilang ini, Tuhan hatiku masih marah. Tuhan bilang mandi. Mandi jangan selesai mandi sampai marahmu berhenti. Sudah jadi saya mandi, saudara sebadi ngomong Tuhan saya marah sama orang ini soalnya. Saudara 6 bulan saya latih seperti itu. Dan tiba-tiba saudara, Tuhan kayak cabut jeder. Sejak hari itu, saya jadi orang yang mikir kalau marah. Kalau dulu itu jeplak dulu, tahu jeplak? Mulutnya tuh buka dulu Pak. Saudara ya, mikir belakangan saudara ya. Sejak itu, saudara saya bisa mikir duluan sebelum buka mulut. Saudara. Tapi sampai hari ini itu tetap kelemahan. Jadi kalau saya tahu saya mulai pemarah nih. Apa aja bisa bikin saya marah. Maka saya tahu saya lagi gak beres. Dan saya akan tarik diri saya. Saya cari Tuhan. Saya mulai doa dan berkata Tuhan. Ini saya si pemarah. Cabut. Ganti. Ganti Tuhan. Suntikkan sebuah DNA ilahi. Dan saya mulai nyembah Tuhan. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Saya gak mau hidup sebagai seorang pemarah. Setiap orang punya kelemahan. Dan setiap kita pulang dari sini tidak berarti engkau tiba-tiba jadi manusia ilahi. Seperti film yang tadi saudara lihat dibentuk. Sampai one day yang ilahi itu masuk. Dan kita jadi seperti yang Tuhan mau. Saudara kita lanjutkan. Saudara E adalah saudara perlengkapan, equipment. Saudara mari kita baca bersama-sama. Berlakulah dengan mulia. 3, 2, 1. Berlakulah dengan mulia dengan integritas dan keberanian.
Sehingga tiap-tiap manusia kepunyaan Allah menjadi lengkap dan mahir. Dan benar-benar diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Saudara, ada banyak orang pengen jadi pemimpin, pengen jadi besar, pengen jadi ajaib. Tapi misalnya ya, bahasa Inggris gak bisa. Dan gak mau belajar. Saudara baca Alkitab gak mau. Komputer gak bisa. Mau diutus ke daerah naik motor gak bisa. Saudara gak mau belajar khotbah. Ya saudara mau jadi apa? Sekali lagi nak. Itu pilihan. Tuhan sangat ingin memberikan kepada kalian semua perlengkapan. Tapi keputusan kita belajar sungguh-sungguh atau tidak. Saudara, sejak ibu umur, saudara 8 tahun ibu memutuskan setiap bulan minimal baca 1 buku. Saudara, dan bukan baca buku yang ringan. Saya baca buku tentang hamba-hamba Tuhan, baca buku ekonomi, baca buku leadership, baca buku saudara ya tentang politik. Why? Karena ibu memutuskan diperlengkapi dalam segala sesuatu. Jangan jadi orang, maaf ya, bodoh. Saudara, engkau bisa enggak sekolah? Tapi engkau bisa sangat smart. Saudara, Lim Swee Lyong itu gak pernah sekolah loh saudara. Dia cuma lulusan SD, bayangin. Dan itu salah satu orang terkaya di Indonesia. Lim Swee Lyong itu yang punya mie instan, punya kongguan, pokoknya punya segala macam makanan Indofood. Itu semua punya beliau. Lalu sekarang sudah meninggal. Saudara, dia cuma lulusan SD. Tapi dia gak pernah berhenti belajar. Dia orang pintar banget. Dia kerja keras. Saudara, sekali lagi. Itu bukan soal kau ada di mana. Itu bukan soal engkau punya uang atau enggak. Itu bukan soal engkau anak siapa. Itu soal pilihan. Dan mari memilih diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Biarkan hidupmu. Kalau saudara bisa belajar musik. Kalau saudara bisa belajar nari. Saudara, hari itu saya banggalah sama mama saya. Saudara, mama saya dan bapak saya waktu itu diutus sama Tuhan, sama pemerintah ke saudara ke Papua, ke Biak. Orang lain saudara sama-sama dokter yang diutus. Enggak melengkapi dirinya. Mereka berangkat itu yang lain saudara ya. Ya udah gitu kan, gua dokter. Saya diutus. Udah aja gitu mereka berangkat. Saudara mau tahu apa? Mereka di sana dalam 1 bulan sudah nangis, bombay, minta pulang. Kehabisan uang. Pokoknya wah udahlah saudara ya. Sampai nulis surat, frustasi. Saudara, sebaliknya mama papa saya. Pada waktu dia diutus saudara sama-sama ke Biak dan gak ada apa-apa. Pada waktu Biak zaman itu. Zaman ibu saudara ya, waktu itu ibu masih umur 3 tahun. Berarti itu 50 tahun yang lalu saudara. Saudara, dan itu Biak tidak ada yang namanya sapi aja gak ada. Ayam gak ada. Saudara, gak ada mall, gak ada pasar aja gak ada. Saudara, itu benar-benar mengerikan saudara. Saudara, tapi ayah ibu saya itu dahsyat banget. Dia berangkat itu bawa apa saudara? Bawa ayam, kambing. Ya, bawa benih saudara, dan dia bawa benih komplit banget saudara. Saudara, mereka itu pergi dengan siap. Saudara, dan begitu sampai di sana, ibu saya lihat, oh nggak ada peternakan ayam. Dia bikin kandang ayam dan dia udah bawa ayam sepasang. Saudara, sehingga kita bisa makan telur. Saudara, dan mulai beternak ayam. Saudara, dia lihat lagi, oh enggak ada ini kambing, sapi. Saudara, dia buat. Saudara, enggak ada kebun. Dia buat perkebunan wortel, sayur, apa saja. Saudara, dan kemudian ibu saya enggak berhenti sampai situ. Saudara, dia lihat orang-orang di sana saudara ya. Enggak pernah tahu yang namanya es. Saudara, dan dia bikin es membo saudara. Saya waktu itu masih suka bantuin, suruh bantuin. Padahal umur 3 tahun, tapi mama saya udah bilang kerja. Ya isiin es membo. Saya isiin es membo, saudara, saya masih ingat banget caranya.
Sama mama saya ditaruh di satu tempat. Ya, plastik dibungkusin pakai pipa. Terus saya nuangin, saudara, seperti itu. Saudara, dan mama saya cobain ke orang Papua. Wah, mereka kaget, dingin, aneh ya. Tapi mereka tiba-tiba kecanduan es membu. Saudara, mereka itu antre beli es membu, mungkin dari sini sampai sana, saudara. Saudara, dan kemudian mereka kalau bayar kan mereka gak punya uang. Zaman itu di Papua itu yang namanya emas, saudara, banyak banget di sungai. Tinggal kamu ayak begitu, kamu akan dapat butiran emas. Ya, siapa di sini yang masih tinggal di Papua yang masih sedikit-sedikit tahu tentang emas di Papua? Boleh angkat tangan? Oke, sip. Masih banyak emas di daerahmu? Ya, tapi sekarang sudah banyak berkurang. Kalau dulu saudara itu benar-benar di sungai. Saudara, orang bisa ayak begitu aja, saudara. Dan itu akan keluar butiran. Saudara, dan mereka bayangin ya, beli es membu. Dengan apa? Emas, saudara. Dan mereka gak peduli karena mereka gampang ngambil di sungai. Jadi bilang 3, dikasih 3 butir. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang gede. Pokoknya buat mereka hitungannya per butir, saudara ya. Saudara, dan itu sama mama saya, sama papa saya disimpan, dibawa ke Jawa. Saudara, dilebur, ditimbang. Saudara, dalam hanya waktu 1 tahun. Ayah ibu saya jadi orang terkaya di seluruh Biak. Jualan apa? Es mambo. Poinnya apa? Kenapa yang lain datang ke Papua dan pulang miskin dan nangis? Bahkan mereka gak bertahan 1 bulan. Kenapa ya ibu saya datang ke Papua? Mereka jadi orang terkaya. Saudara, mereka bisa datangkan mobil dari Australia. Karena yang satu diperlengkapi. Yang satu tidak diperlengkapi. Saya berdoa hidupmu diperlengkapi oleh Tuhan. Saudara, kita harus cepat. Karena saudara, saya harus pelantikan di yang junior. Saudara, Roma 2 ayat 4 R-nya adalah radikal. Saudara dan saya berdoa, saudara punya keputusan perubahan yang radikal. Saudara pulang dari sini, paksa dirimu punya jam doa. Saudara pulang dari sini, paksa dirimu untuk berani turun ke jalan-jalan dan memberkati orang dan mendoakan orang sakit. Saudara, engkau boleh sama-sama di tempat ini. Tapi yang menentukan kau menjadi besar, kau menjadi pemimpin adalah apa yang menjadi keputusanmu. Kalau engkau pulang dan tidak berubah, maka engkau tidak akan bisa dipakai Tuhan. Tapi ada orang-orang yang akan sangat radikal dan berkata, Tuhan, aku berubah. Aku berubah. Karena aku tahu engkau menantikan. Tuhan, lihat. Tuhan lagi cari. Adakah di sini Paulusnya yang berani saudara untuk melakukan apa saja demi Injil. Dia cari di sini apakah ada saudara Daudnya yang menyembah Alkitab berkata 7 kali dalam sehari. Dia cari di sini bahkan Obed-Edom. Saudara mungkin berkata, siapa itu Obed-Edom? Saudara, Obed-Edom cuma punya rumah sedikit kecil. Saudara, tapi begitu tabut datang, saudara, seluruh rumah terbaik dia kasih buat Tuhan. Saudara, dan dia cari orang-orang yang berani radikal. Karena orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan di akhir zaman. Saudara, kita teruskan. Saudara, S-nya adalah servant. Saudara, tadi lihat bagaimana dia gendong temannya satu demi satu. Saudara, dia selamatkan lebih dari 300 orang sendiri. Dan itu kejadian sungguh, itu bukan film, saudara. Itu kejadian sungguh. Dia seorang pahlawan yang mendapat saudara bintang kehormatan. Anak Tuhan. Dan dia gendong di sebuah medan pertempuran yang terpanas. Saya berdoa di sini akan ada orang-orang dengan hati hamba. Yang berkata, Tuhan, kalau aku bisa berkorban, kalau aku bisa melayani, itu adalah bagian
daripada sebuah penyembahan. Saudara, tadi kita belajar, walaupun kita game, pemimpin gak pernah di atas dan duduk ongkang-ongkang, enggak. Pemimpin di bawah menopang segala sesuatu. Segala sesuatu. Tidak ada pelayanan yang mulai saudara langsung besar. Saya memulai pelayanan ini saudara dengan jalan keliling bait kasih sendiri. Deklarasi sendiri di setiap pojok. Kalau saudara pulang dan Tuhan mulai kasih di hatimu untuk deklarasi buat tempatmu. Jangan anggap enteng. Karena itu akan merubah. Saudara, itu akan menjadikan kotamu. Karena Tuhan berkata mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Saudara, kita teruskan. Anar. Saudara, ada banyak orang hidupnya ini gak ada anar. Gak ada hormat ke Tuhan, hormat ke orang tua, gak ada hormat ke pemimpin. Dan kau gak bisa warisi apapun. Kalau hidupmu tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati pemimpin. Saudara, kalau omonganmu kasar sama orang tua, tidak peduli orang tuamu seperti apa, hormati mereka. Tidak peduli pemimpinmu punya banyak kelemahan, hormati mereka. Saudara Samuel punya pemimpin namanya Eli. Saat dia menghormati sangat Eli, semua warisan Eli keimamannya jatuh. Saudara ke Samuel. Saudara, tidak peduli Daud punya Saul, pemimpin yang ingin membunuhnya dan menancapkannya ke tembok. Tapi dia menghormati. Karena itu kerajaan jatuh ke tangan Daud. Saya berdoa. Saudara, seberapa engkau menaruh hormat. Tidak peduli ayah saya pernah jatuh berkali-kali dalam perjinahan. Saya menghormati beliau. Saya menghormati beliau. Karena itu saya mewarisi sangat banyak dari beliau. Saudara, hidup ini, seberapa hormatmu dan seberapa engkau menjaga kehormatan Tuhan. Saudara, hal yang kecil. Papa mama saya itu pejabat, saudara. Dokter, pejabat, hamba Tuhan. Dan dari kecil papa mama saya selalu ngomong gini, jangan bikin malu mama. Jangan bikin malu papa. Saudara, dan papa mama saya selalu ngomong gini, kalau elu sampai nilai jelek, bikin malu papa. Ingat ya, papa itu pejabat, papa itu dokter. Saudara, setiap kali kita mau pergi pesta Natal, cuma pergi pesta Natal nih sejak saya kecil 5 tahun. Saudara, mama saya sudah bilang gini, senyum sama semua orang, ingat ya, lu siapa. Terus mama saya akan bilang gini, kalau sama orang diajak jabat tangan sembari cium tangannya. Ya saya, terus kalau ada orang yang ngasih kamu makanan, makan, kalaupun gak enak, senyum dan telan, kata mama saya. Jangan bikin malu, ya. Saudara, itu sudah didikan, saudara. Apalagi kalau saudara mau yang namanya fine dining. Saudara akan duduk, ya. Saudara dan saudara fine dining, saudara engkau gak boleh gak habisin. Apapun, ya, itu sudah peraturan internasional. Ya, kalau saudara duduk dan saudara tiba-tiba gak suka, itu namanya saudara, orang akan tahu bahwa kamu bukan orang. Ya, seorang pemimpin, seorang yang menghargai, ya, seorang yang belajar, saudara, untuk tahu yang namanya honor. Ya. Saudara dan orang tua saya selalu bilang begini, yang namanya honor, ya, jaga, selesaikan tugasmu, dan adalah sebuah yang memalukan kalau engkau tidak bertanggung jawab. Saya berdoa kalian pulang menjadi orang-orang yang tahu artinya honor. Karena itu setiap kali, saudara, kalau saya mau bohong, saya selalu berkata enggak. Saya bikin malu Tuhan. Setiap kali saya mau nyuri, saya bilang enggak. Saya bikin malu Tuhan. Saudara, setiap kali saya mau berzina, saya berkata enggak, saya ini bawa nama Tuhan. Saya ini bawa nama Tuhan. Dan saya berdoa setiap kalian bawa nama Tuhan. Ada nama Tuhan. Kalian adalah, saudara ya, mungkin ada di sini yang namanya Eli. Ingat, kamu Eli, anak Tuhan. Saudara, ada yang mungkin namanya Christian.
Saudara ingat Kristian apalagi. Namanya ada sudah artinya yang diurapi. Ingat bawa nama Tuhan. Bersikaplah. Kira-kira kalau saudara marah-marah gitu ya. Orang akan berkata gini, Kristen kok begitu, betul kan? Kalau saudara nyontek di sekolah, orang akan bilang Kristen kok begitu, betul kan? Karena saudara bawa nama Tuhan. Ya, hari itu ibu ke mall dan saudara saya itu lagi antre gado-gado. Dan nomor saya itu nomor 7. Tapi yang nomor 12 dipanggil duluan. 12. Nah emosi nih, emosi. Jadi saya datang, tapi untung datangnya dengan sopan. Saya bilang gini, Mbak, ya saya ini nomor 7. Kenapa Mbak panggil nomor 12? Kemudian mbaknya ngomong begini, gini loh Bu, ini apa itu cobeknya itu cuma 1 karena yang 1 pecah. Jadi kita lagi layanin semua yang bukan gado-gado. Semua yang pakai kencur, pakai yang lain. Karena supaya rasanya nggak kecampur. Nanti sesudah itu baru kita semuanya yang gado-gado. Saya bilang, oh untung nggak marah. Ya, dulunya kan udah negatif tuh ya. Kenapa nomor 7 dilompatin nomor 12? Karena ternyata yang 12 belinya lotek. Dan lotek memang lagi dibuat ya. Gado-gado nanti belakangan. Saudara, pas saya selesai ngomong, tiba-tiba yang dari dalam langsung keluar. Ngomong begini, buiin ya. Saya bilang, kok tahu? Dari suaranya Bu. Saya di dalam, saya ini penggemar ibu. Jadi saya di dalam ya. Dengar suaranya serak-serak ini pasti buiin. Saya lari keluar ya. Saya dalam hati, untung gua gak marah. Coba saya marah orang yang ngomong gini. Ya khotbahnya doang bagus. Ya kenyataannya nomor 7, 12 dipanggil dia gebrak meja. Ngerti maksud saya? Saudara kehormatan orang gak tahu kapan kamu diawasi oleh orang. Jaga kehormatan Tuhan. Amin. Saudara cepat ya. Yang terakhir saudara ya. Intelijen. Saudara pandailah dalam segala hal. Dalam mengatur waktu, mengatur uang. Dalam saudara ya. Bagaimana bersikap, bicara, komunikasi. Saudara harus belajar dan menjadi pandai. Saudara harus ada bagaimana saudara melatih emosional. Saudara tapi juga IQ saudara. Percaya saudara minta, saudara akan dikasih. Dan P yang terakhir adalah parenting. Saudara atau pemuritan. Saudara setiap saudara pulang. Tidak boleh biasa-biasa. Saudara harus ambil murid. Minimal 1 orang, 5 orang. Dan muridkan. Karena tujuan saudara ada di sini. Menjadi pemimpin dan memuridkan banyak orang. Amin. Saudara sekali lagi memuridkan gampang. Cari orang yang lebih kecil dari saudara. Cari yang lebih bodoh, cari yang lebih miskin. Nah gampang kan? Saudara ya. Saudara kalau cari murid jangan yang lebih kaya. Lebih gede, susah saudara. Pokoknya cari yang lebih kecil. Saya memuridkan mulai umur 12 loh. Saya tarik orang anak umur 5 tahun, 7 tahun. Lebih kecil. Saya waktu itu saudara gak terlalu kaya tapi lumayan lah. Saya cari yang miskin banget tinggal di pinggir jalan. Saudara dan itulah permulaan saya memuridkan. Sekali lagi kita semua dipanggil, kalian dipanggil jadi pemimpin. Sebelum ibu kasih ke Kaleo buat pelantikan dan sebagainya, buat jaminan. Mari saudara, sudah ditulis? Oke.